aku mau cerita deh. Jadi aku tuh lagi ada perkara kan, tapi aku tuh lagi gak ada waktu buat ke pengadilan. Aku lagi sibuk ngurus ini itu. Kamu belum tahu kalau sekarang tuh bisa melapor lewat online dan mendaftar online ke pengadilan. Oh ya, sibuk banget ya, sejak kapan? Udah lama sih, namanya itu ekor. Ekor itu apa ya? Sebelum kita masuk ke pengertian apa itu ikor juga memiliki landasan hukum. Kita tahu Indonesia adalah negara hukum, berarti semua yang bernegara dan berbangsa itu memiliki aspek yang di bawah naungan hukum. Ikor sebagai sistem yang terintegrasi dengan pengadilan tidak bisa lepas dengan hukum yang telah diatur dan ditetapkan. Adapun yang menjadikan landasan hukum terhadap ikor, yang pertama itu ada Perma atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang kedua, Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Kemudian yang ketiga itu ada SK dan KMA atau surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 122 KMA tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan. Kemudian ada Dirjen Badilak atau Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan sesuai elektronik. Kemudian yang terakhir ada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 305 tentang penunjukan pengadilan pada percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Jadi setelah ada landasan teori yang sudah dijelaskan, maka saya akan melanjutkan mengenai pengertian IKOR. Jadi IKOR adalah sarana pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran perkara secara online, taksiran panjer biaya secara elektronik, pembayaran panjer biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online dengan mengunggah, mengupload dokumen atau berkas persidangan, baik ke hard copy, duplik, kesimpulan, ataupun jawaban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keberadaan aplikasi IKOR diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan mulai dari pendaftaran hingga persidangan dan dapat meringankan biaya dan waktu masyarakat serta memudahkan saat melakukan pendaftaran perkara maupun saat persidangan. Adapun ruang lingkup aplikasi IKOR adalah sebagai berikut. Salah satunya yang pertama ada pendaftaran perkara secara online, yaitu salah satu yang menjadi alasan diadakannya pendaftaran perkara secara online dalam sistem elektronik, yaitu untuk mempermudah usaha masyarakat dalam melakukan pendaftaran. Jadi pendaftaran perkara online ini baru dibuka untuk perkara permohonan, gugatan, bantahan, dan gugatan sederhana. Kemudian pendaftaran perkara online dapat dilakukan di peradilan umum. Keuntungannya dalam menggunakan aplikasi IKOR ini, yang pertama yaitu menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara. Yang kedua, pembayaran biaya panjar dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau dari berbagai metode pembayaran dari bank. Yang ketiga, dokumen yang telah didaftarkan atau diajukan terarsip dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Kemudian yang terakhir adalah proses temu kembali data yang lebih cepat. Kemudian di ruang lingkup selanjutnya yang kedua itu ada pembayaran panjar biaya online atau e-payment, yaitu setelah melakukan pendaftaran perkara online, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUN yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi IKOR. Dan dalam proses generate ini dapat dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan konfigurasi oleh pengadilan, serta besaran biaya radius yang juga diterapkan oleh ketua pengadilan, sehingga perhitungan taksiran biaya sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUN atau e-SKUN. Kemudian penggunaan terdaftar akan mendapatkan nomor pembayaran atau virtual account sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUN. 3. Pemanggilan elektronik (e-summons). Bagi pengguna terdaftar yang melakukan pendaftaran melalui IKOR, maka panggilannya dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam Perma nomor 3 tahun 2018, sedangkan bagi pihak tergugat, pemanggilan pertama dilakukan secara manual.
Kemudian pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama, hakim akan meminta persetujuan kepada tergugat apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Jika setuju, maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, dan apabila tidak setuju, pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa. Terakhir, persidangan elektronik e-litigation. Salah satu perbedaan Perma nomor 3 tahun 2018 dengan Perma nomor 1 tahun 2019 adalah bahwa dalam beracara secara elektronik pada Perma nomor 3 tahun 2018 tidak sampai pada tahap persidangan. Hanya dapat dilakukan pada tahap administrasi saja, sedangkan pada aplikasi e-court yang telah diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2019 bisa juga persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak. Penanggung jawab e-court. 1. Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyukseskan peradilan elektronik yang tertuang pada Perma nomor 1 tahun 2019. Ketua Pengadilan harus mempersiapkan sarana meja e-court yang terintegrasi pada meja PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Yang kedua ada panitera. Panitera mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap proses perkara yang diajukan melalui e-court. Lancar tidaknya pelayanan pada meja e-court saat pendaftaran perkara maupun saat persidangan berlangsung menjadi tanggung jawab panitera. Yang ketiga ada panitera muda gugatan dan panitera muda permohonan. Panitera muda gugatan dan permohonan berperan dalam pencatatan dan perekaman perkara dalam informasi pengadilan. Panitera muda ini bertanggung jawab dalam memberikan kepastian tentang dokumen e-court yang akan disidangkan. 4. Hakim. Peranan hakim dalam e-court sangat terlihat karena e-court yang didasarkan pada Perma nomor 1 tahun 2019 mempunyai kelebihan dari sudut pandang persidangan yang notabene menjadi area kewenangan. Ada beberapa peranan yang ditampilkan oleh hakim, baik sebagai ketua majelis ataupun sebagai hakim anggota. Pertama, sebagai ketua majelis harus mengetahui tentang perkara yang menjadi kewenangannya setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Kedua, setelah menerima perkara dalam SIPP maupun secara fisik, ketua majelis akan menginput data penetapan hari sidang pada SIPP sebagai sarana perintah kepada jurusita memanggil pihak-pihak berperkara. Ketiga, pada tahap persidangan, ketua majelis harus menjelaskan kepada pihak-pihak berperkara tentang proses persidangan secara e-court.